Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham Big Caps terbang. Apakah pasar saham sudah pulih? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat video ini dibuat pada tanggal 6 Juni 2024, IHSG sudah kembali naik ke angka 7 ribuan. Terjadi kenaikan sekitar 0,94% dalam satu hari. Padahal sebelumnya sempat turun ke angka 6 ribuan. Pertanyaannya, apakah benar pasar saham sudah pulih dan akan bangkit lagi? Jika kamu melihat beberapa saham besar yang harganya sempat dibanting, memang ada kenaikan yang signifikan. Sebut saja ADRO yang naik 5,7%, ASII yang naik 4,9%, BNI yang naik 5%, BRI yang naik 4,3%, dan Mandiri yang naik 3,39%. Kenaikan saham-saham besar inilah yang membuat IHSG naik cukup besar. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kenaikan ini bersifat sementara? Memang cukup jarang saham Big Caps naik hingga 5% sehari. Jika harganya naik signifikan, berarti ada pembelian yang banyak. Pertanyaannya, apakah Big Money telah sepenuhnya kembali? Jangan sampai terjadi fenomena naik dikit untuk turun lebih banyak. Jika melihat probabilitas IHSG selama 5 tahun, kamu bisa melihat data yang menarik. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, IHSG punya probabilitas yang baik untuk bulan Juni sampai bulan Agustus. Dari yang awalnya hanya 20% di bulan Mei, naik menjadi 80% di bulan Juni, dan naik lagi menjadi 100% di bulan Juli dan di bulan Agustus. Artinya secara probabilitas memang cukup wajar jika 3 bulan ini IHSG akan cukup baik. Tapi ada satu hal yang harus diingat. Pada bulan September, probabilitas kenaikan IHSG turun lagi menjadi 25%. Artinya, meski 3 bulan ini cukup baik, tapi di bulan September, kamu tetap harus waspada terjadi koreksi lagi. Jika hanya melihat data ini, mungkin kita akan mengatakan bahwa kalau begitu seharusnya banyak saham yang harganya juga pulih dalam 3 bulan ini. Jika dipikir secara logika memang seperti itu. Apalagi saham yang masuk 20 market cap terbesar punya kontribusi yang sangat besar terhadap IHSG. Meski begitu, kamu harus tahu bahwa posisi market cap tahun 2024 cukup berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. Ada perusahaan besar berkualitas yang digantikan oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Hal itu membuat angka IHSG memiliki dua persepsi, karena ada saham unik yang punya bobot yang besar. Kalau kamu sudah lama di pasar saham, kamu tentu sudah paham apa yang saya maksud. Ini merupakan perbandingan data 10 saham market cap terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Dan yang di sebelah kiri ini merupakan data per tahun 2024. Kamu bisa lihat bahwa terjadi pergeseran posisi untuk saham-saham Big Caps. Dari sini kamu bisa belajar bahwa tidak ada yang abadi di pasar saham. Kalau dulu sahamnya bagus, belum tentu di masa depan tetap bagus dan harga sahamnya akan terus naik. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah benar pasar saham sudah pulih? Saya ambil contoh saham BRI. Kamu bisa lihat ternyata probabilitas kenaikan BRI di bulan Juni cukup rendah, yakni hanya 40% saja. Meski begitu, kamu bisa lihat anomali yang terjadi dengan pasar saham tahun 2024 untuk saham ini. Pada bulan Mei, probabilitasnya lebih tinggi yaitu 60%, tapi harganya malah turun 12%. Sedangkan di bulan Juni, probabilitasnya hanya 40%, tapi sampai video ini dibuat, harganya masih naik 4,3 sekian persen. Menarik kan? Terjadi perbedaan antara probabilitas 5 tahun terakhir dari 60 ke 40 dengan realita yang ada di tahun 2024 dari minus 12 naik menjadi 4,3%. Apakah kamu menyadari hal ini? Saya hanya gunakan saham BRI sebagai contoh analisa, tapi sebenarnya kamu bisa juga gunakan saham yang lain. Tujuannya adalah untuk melihat apakah angka probabilitas yang ada realistis dengan kondisi tahun 2024 atau tidak. Kita masuk kepada inti video. Apakah pasar saham sudah pulih? Menurut saya terlalu cepat mengatakan hal itu, hanya karena saham Big Caps harganya naik signifikan dalam satu hari. Kita harus melihat situasi pasar sekitar 2 minggu ke depan untuk mengambil kesimpulan yang lebih akurat. Karena bisa saja hari ini harganya naik, tapi beberapa hari lagi kemudian dibanting. Tidak ada yang tahu. Yang jelas, saya selalu ingatkan kepada kamu agar jangan terlalu takut dan serakah. Saat harga saham turun signifikan, manfaatkan peluang dengan membeli secara bertahap. Saat harga saham naik, jangan serakah untuk beli terlalu banyak dan akhirnya malah nyangkut.
Artinya, kamu harus memiliki money management dan psikologi yang baik agar bisa bertahan dalam setiap kondisi. Pasar saham adalah pertandingan tanpa akhir. Kalau hari ini kamu rugi, belum tentu tahun depan rugi lagi. Sebaliknya, kalau hari ini kamu profit, belum tentu tahun depan profit lagi. Intinya kita harus belajar dan membuka diri dengan berbagai hal baru. Jangan ketinggalan zaman, tapi juga jangan terlalu naif. Pertimbangkan segala sesuatu dengan rasional sambil melihat potensi resiko apa yang siap kamu hadapi. Sebagai informasi, video ini merupakan lanjutan dari video yang sudah pernah diupload sebelumnya. Agar pemahaman kamu utuh, silahkan nonton dulu videonya. Semoga bisa memberikan pemahaman baru kepada kamu. Saat video ini dibuat, beberapa saham blue chip besar, harga sahamnya sedikit mengalami peningkatan. Pertanyaannya, setelah sebelumnya harga saham turun besar-besaran, apakah ini saatnya dan sudah sewajarnya di pertengahan tahun harga sahamnya naik? Ataukah ini hanya jebakan yang nantinya akan membuat harga saham turun lebih dalam? Dan peluang apa yang bisa kita manfaatkan dari situasi di pertengahan tahun ini? Video ini merupakan pembahasan lanjutan dari video yang saya buat beberapa waktu yang lalu. Karena kita sedang berada di pertengahan tahun, jadi sangat tepat untuk membahas berbagai fenomena dan kejadian di pasar saham setiap pertengahan tahun. Agar pemahaman kita sama, mari simak dulu videonya. Seperti biasa, di akhir video ada pembahasan menarik, jadi nonton hingga selesai. Pada video ini saya ingin membahas lebih detail tentang kondisi-kondisi yang cenderung berulang di pasar saham. Tentu saja selain 5 kondisi tadi. Tujuan dari pembahasan ini adalah diharapkan kita bisa memanfaatkan momentum tahunan agar memperoleh profit yang lebih maksimal. Sekarang mari kita langsung bahas saja. Pertama, sell in May and go away. Merupakan suatu kondisi yang mana biasanya big money melakukan penjualan saham di bulan Mei sehingga menyebabkan terjadinya penurunan harga saham yang cukup signifikan. Kondisi ini sebenarnya tidak hanya terjadi di bulan Mei, namun yang paling terkenal memang istilahnya sell in May and go away. Fenomena sell in May memang terkesan menakutkan, tapi jika kita memiliki pandangan yang sebaliknya, hal ini justru menguntungkan. Saat harga saham berjatuhan, kita tentu bisa membeli saham bagus dengan harga yang lebih murah. Tentu lebih baik bagi kita untuk membeli saham dengan harga lebih murah dibanding harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk mendapat jumlah lembar saham yang sama. Misal, kalau biasanya kamu perlu mengeluarkan uang 10 juta untuk memperoleh 1000 lembar saham, di bulan Mei, kamu diberikan kesempatan hanya mengeluarkan uang 8 juta untuk memperoleh 1000 lembar saham. Bukankah hal itu adalah sebuah kesempatan? Tapi dengan catatan, kinerja perusahaan terus tumbuh dan fundamentalnya baik. Dua hal itu harus dilihat dulu sebelum mengambil keputusan membeli saham diskon. Karena ingat, tidak semua saham murah itu adalah saham diskon. Satu poin yang perlu digarisbawahi adalah fenomena sell in May and go away hanya bersifat sementara. Jika pada bulan Mei biasanya big money menjual saham secara besar-besaran, artinya ada bulan lain di mana mereka akan masuk lagi untuk membeli saham. Kesempatan bagi kita sebenarnya memanfaatkan fenomena ini. Saat mereka jual, harga murah kita beli. Saat mereka beli, harga jadi tinggi, kita harus jual. Sekarang mari kita berbicara mengenai data. Gambar di samping merupakan histori kinerja IHSG dalam 10 tahun terakhir. Kamu bisa lihat bahwa di bulan Mei, ternyata probabilitas kenaikan IHSG sangat rendah, yakni hanya 30% saja. Bahkan dari 30% ini, kalaupun naik, hanya berkisar 0,79% hingga 2,56% saja. Sebaliknya, penurunan IHSG di bulan Mei lebih signifikan, di mana bisa turun dari 0,18% hingga 4,08%. Intinya, dari 10 tahun terakhir, 7 tahun selalu mengalami penurunan dan hanya 3 tahun yang mengalami peningkatan. Mari saya tunjukkan satu hal menarik lagi. Kita gunakan contoh saham BBRI saja, karena saham ini memang harganya sedang turun signifikan. Dari data probabilitas ini, kamu bisa lihat bahwa di bulan April dan Juni, saham BBRI cenderung turun. Probabilitasnya hanya 30 dan 44% saja. Tapi uniknya, BBRI lebih sering turun pada 2 bulan itu dibandingkan bulan Mei, karena bulan Mei sendiri masih punya probabilitas kenaikan 50%.
Tapi dengan data ini setidaknya kamu tahu bahwa sudah menjadi hal yang wajar jika BBRI mengalami penurunan harga pada pertengahan tahun ini. Di tahun 2024 pada bulan April harga saham BBRI turun sekitar 18%. Angka tersebut menjadi penurunan tertinggi selama 10 tahun terakhir untuk bulan April. Kamu bisa lihat bahwa sebelumnya BBRI memang sempat turun di bulan April hingga 12,4%. Tapi di bulan April tahun 2024 penurunannya hingga 18,3%. Tapi tahukah kamu, pada tahun 2020 di bulan Maret, harga saham BBRI bahkan pernah turun hingga 27%, yang mana turun lagi 9,6% di bulan April. Artinya penurunan harga saham BBRI di tahun 2024 ini sebenarnya belum sebanding dengan tahun 2020, khususnya pada bulan Maret dan bulan April. Bukankah ini bisa dikatakan menjadi sangat menarik? Dengan kinerja yang bertumbuh, harga sahamnya malah turun signifikan. Kamu tentu sudah pernah nonton video baca saham yang mana saya membandingkan kinerja di tahun 2020 ini dengan kinerja di tahun 2024, khususnya pada Q1 yang sudah mengalami kenaikan cukup signifikan. Poin kedua, waiting until November to re-enter. Jika tadi kamu sudah lihat bahwa bulan Mei biasanya big money jual saham, ternyata ada satu fenomena lagi yang biasanya terjadi, yaitu tunggu hingga bulan November untuk masuk lagi. Fenomena ini mungkin tidak seterkenal sell in May, tapi berdasarkan artikel dan riset yang ada, November bisa dikatakan sebagai salah satu bulan terbaik di saham. Artinya, biasanya harga saham cenderung mengalami peningkatan di bulan ini karena terjadi pembelian saham oleh big money. Tapi biasanya di pasar saham Indonesia, kita lebih sering mendengar istilah window dressing, di mana terjadi pada bulan Desember, sehingga untuk pasar saham lokal, cenderung saham lebih banyak naik di bulan Desember. Ini merupakan data IHSG dalam 10 tahun terakhir. Bisa kamu lihat bahwa di bulan November probabilitas kenaikannya masih rendah, yakni hanya 33% saja. Tapi di bulan Desember mencapai 89%. Artinya dalam 9 tahun terakhir, 8 tahun mengalami peningkatan dan hanya 1 tahun saja mengalami penurunan. Bahkan penurunannya hanya 3,26% saja. Momentum ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pelaku pasar, asalkan mereka mengetahuinya. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa ada kecenderungan pasar saham akan mengalami peningkatan di akhir tahun. Hal ini sudah terjadi bertahun-tahun sehingga meningkatkan probabilitasnya, setidaknya dalam 9 hingga 10 tahun terakhir. Sekarang kita bandingkan lagi dengan saham BBRI. Ternyata probabilitas saham BBRI sama dengan IHSG. Pada bulan Desember, probabilitas kenaikannya adalah 89%. Artinya, dari 9 tahun terakhir, 8 tahun mengalami peningkatan dan hanya 1 tahun saja yang mengalami penurunan. Itu pun penurunannya hanya 0,80% saja. Menariknya, pada bulan November hingga Desember, BBRI punya probabilitas kenaikan yang cukup signifikan. Pada November tahun 2020, probabilitas kenaikannya hingga 21,72%. Pada bulan November tahun 2018, probabilitas kenaikannya hingga 14,94%. Pada Desember tahun 2017, kenaikannya mencapai 13,3%. Pada Desember tahun 2019, kenaikannya 7,59%. Dan pada Desember tahun 2023 barusan, kenaikannya mencapai 8,53%. Itu artinya saham BBRI ini memang cenderung lebih sering naik di akhir tahun. Kesimpulan, pasar saham memang penuh dengan ketidakpastian, tapi menariknya masih ada beberapa hal berulang yang bisa kita temukan. Saat menemukan beberapa kondisi tersebut, jangan panik tapi manfaatkan sebagai peluang. Kita tidak bisa menebak 100% benar, tapi dari analisa yang dilakukan, kita akan melihat bahwa pola dan fenomena yang ternyata bolak-balik di situ-situ saja. Kalau kamu menyadari hal ini, jadikan sebagai peluang. Tapi kalau kamu tidak tahu, bisa saja kamu akan mengalami kerugian. Intinya, kita tidak boleh kalah pintar dengan Mr. Market. Berusaha memanfaatkan kondisi yang terjadi untuk memperoleh profit. Tidak perlu terlalu terbawa suasana dengan kondisi pasar, melainkan gunakan hal itu sebagai peluang untuk memperoleh profit. Ingat, kalau big money jual saham secara signifikan, kemungkinan besar di masa depan mereka akan beli lagi saham secara signifikan. Meski banyak faktor yang mempengaruhi, tapi dengan logika sederhana ini saja, kita sebenarnya bisa memanfaatkan peluang. Apalagi jika menarik data 10 tahun terakhir, hal itu cenderung terus berulang dari waktu ke waktu.
Memang tidak ada yang tahu waktu pasti kapan mereka beli dan jual. Yang bisa kita ketahui hanyalah probabilitas kemungkinannya. Untuk itulah harus dilakukan riset dan analisa sebelum memutuskan ingin beli dan jual saham. Semoga video ini bermanfaat ya. Setelah melihat video tadi, kamu jadi tahu apa saja fenomena yang cenderung berulang di pasar saham, khususnya pada pertengahan tahun dan akhir tahun. Kejadian itu seperti memiliki pola sehingga cenderung terjadi lagi dari waktu ke waktu. Saat mengetahui hal itu, tentu saja kita bisa memanfaatkannya agar mendapat profit yang lebih maksimal. Sekarang saya mau tunjukkan beberapa analisa sederhana tentang fenomena pasar saham di pertengahan tahun. Pertama, kita lihat histori harga saham beberapa bank besar dalam 5 tahun terakhir. Pada bulan Mei, harga saham BCA hanya pernah naik satu kali selama 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2020, dan probabilitas kenaikannya hanya 20% saja. BCA kemungkinan besar naik lagi di bulan Agustus, tapi punya potensi koreksi lagi di bulan September, setidaknya berdasarkan probabilitas 5 tahun terakhir. Untuk saham BRI, probabilitas terendah ada di bulan Juni, sehingga besar kemungkinan harga sahamnya masih bisa turun lagi. Menariknya, pada bulan Oktober hingga Desember, saham ini cenderung mengalami peningkatan, di mana probabilitas kenaikannya mencapai 75%. Di bulan Juni, probabilitas kenaikannya hanya 25% saja, yang merupakan probabilitas terendah dari bulan Januari hingga bulan Desember. Berikutnya saham BMRI. Saham ini juga sering koreksi di bulan Mei dengan probabilitas kenaikan hanya 20% saja, yang merupakan angka terendah sejak bulan Januari hingga Desember. Artinya dalam 5 tahun terakhir, hanya di tahun 2020 saham ini pernah naik di bulan Mei. Itu pun hanya naik 0,22% saja. Saham ini juga cenderung akan kembali naik di bulan Agustus dengan probabilitas 100% selama 4 tahun terakhir. Artinya, sejak tahun 2020 hingga 2023, di bulan Agustus saham ini selalu mengalami kenaikan harga. Saham Big Bangs terakhir yang ingin saya bahas adalah BNI. Saham ini bahkan tidak pernah sama sekali naik di bulan Mei selama 5 tahun. Probabilitasnya adalah 0%. Penurunan itu cenderung berlanjut hingga bulan Juni. Dan secara probabilitas biasanya di bulan Agustus, saham BNI akan kembali mengalami peningkatan dengan probabilitas 100% selama 4 tahun ini. Setelah bahas tentang saham Big Bang, saya mau tunjukkan juga fakta menarik tentang saham Big Caps lainnya, yaitu saham ASI yang punya probabilitas kenaikan hanya 20% saja di bulan Mei. Artinya hanya pernah naik satu kali saja selama 5 tahun terakhir. Sayangnya, secara historikal ASI tidak terlalu menarik, karena probabilitas kenaikannya hanya 20% saja secara tahunan. Berikutnya adalah saham TLKM. Saham ini punya probabilitas yang sangat rendah di bulan Mei dan Juni, hanya 20% dan 0%. Probabilitas itu terjadi paling rendah selama 5 tahun terakhir. Secara tahunan, probabilitas saham TLKM juga tidak terlalu menarik karena berada pada angka 40% saja. Kemudian kita bahas saham ADRO. Saham ini juga punya probabilitas yang rendah di bulan Mei, meski tidak serendah bulan Januari. Di bulan Mei probabilitasnya 40%, tapi di bulan Januari mencapai 20% saja. Nah, menariknya, ADRO kemungkinan akan naik di bulan Juli hingga September. Selanjutnya bisa turun lagi di bulan Oktober. Di bulan Juli sampai September, probabilitas kenaikannya 50 hingga 100%, tapi di bulan Oktober turun lagi menjadi 25%. Berikutnya saham PTBA. PTBA juga punya probabilitas yang rendah di bulan Mei hingga bulan Juni, yakni hanya 40 dan 25%. Menariknya sama seperti ADRO, PTBA punya kemungkinan akan naik lagi di bulan Juli yang mencapai 100% secara probabilitas 4 tahun terakhir. Selanjutnya bisa turun lagi di bulan September hingga November. Setelah melihat beberapa data tadi, apakah kamu pernah berpikir, kenapa banyak saham yang turun di pertengahan tahun? Saya punya beberapa dugaan tentang hal itu, tentu saja selain sell in May and go away. Tentu saja ini hanya berdasarkan pendapat saya pribadi, jadi mau setuju silahkan, tidak setuju juga tidak apa-apa. Mari kita bahas sekilas. Pertama, banyak pelaku pasar modal terutama big money yang menunggu kinerja Q2 perusahaan terbit. Berdasarkan cuplikan di bawah ini, kamu bisa lihat bahwa batas pelaporan kinerja Q2 adalah akhir Juli. Dan jika dihubungkan dengan histori harga saham yang kita lihat tadi, rasanya cukup masuk akal bahwa terjadi penurunan harga di pertengahan tahun. Alasannya sederhana, karena pelaku pasar sedang menunggu update kinerja terbaru. Tidak peduli investor atau trader, semua menunggu news ini. Alasan kedua, karena musim dividen sudah lewat. Kamu tentu sudah tahu bahwa saham-saham blue chip yang rutin bagi dividen biasanya
membagi dividen hingga pertengahan tahun. Nah, setelah bagi dividen, biasanya harga saham akan turun drastis. Jadi, ada hubungan yang cukup signifikan kenapa harga saham biasanya turun di pertengahan tahun. Di sisi lain, ada beberapa saham yang cenderung bagi dividen 2 kali setahun, di mana dividen kedua dibagi di akhir tahun. Dari contoh tadi, kamu bisa lihat bahwa mayoritas saham harganya kembali naik di akhir tahun. Mungkin saja itu juga karena ada sentimen dividen. Meski kita tahu bersama, kenaikan harga saham di akhir tahun biasanya karena sentimen window dressing. Alasan ketiga, big money take profit. Harga saham turun signifikan tentu saja karena banyak yang jualan, terutama karena big money jualan. Sebab mereka lah yang bisa membuat harga naik dan turun dengan signifikan, terutama saham blue chip. Nah, biasanya harga saham akan mengalami peningkatan hingga awal tahun. Saat harga saham sudah naik signifikan, tentu saja itu merupakan kesempatan yang bagus untuk take profit kan? Dan setelah big money take profit, sudah sewajarnya harga saham kembali turun. Logikanya sesederhana itu saja. Tapi apabila big money melakukan penjualan, akan ada waktunya mereka kembali beli. Dan saat mereka beli itulah biasanya harga saham akan naik dengan signifikan. Dengan fenomena berulang yang biasanya terjadi setiap tahun, apakah ada peluang yang bisa kita manfaatkan? Tentu saja ada. Saat harga saham turun signifikan, sebenarnya ada dua potensi keuntungan yang bisa diperoleh, yaitu potensi capital gain dan dividend yield yang lebih besar. Misalnya, jika sebelumnya kita harus mengeluarkan uang 600.000 untuk membeli satu lot saham dengan harga 6.000, saat harganya turun ke angka 4.000, berarti uang yang kita keluarkan hanya 400.000, padahal lembar saham yang kita dapatkan sama, yaitu 100 lembar. Bukankah menguntungkan jika kita bisa beli saham dengan selisih harga 200.000 untuk satu lot? Tentu saja hal ini akan terasa sangat besar apabila kamu beli saham puluhan, ratusan, bahkan ribuan lot. Di sisi lain, semakin rendah harga saham berarti yield semakin besar. Jika sebelumnya kamu hanya dapat dividen yield 4%, saat harga turun signifikan, mungkin yieldnya bisa mencapai 6-7%. Menarik kan? Asalkan kinerja perusahaan masih terus tumbuh hingga laporan keuangan terupdate, berarti ada potensi kamu terima dividen lebih banyak di tahun depan. Apalagi jika kinerjanya meningkat signifikan, berarti dividen tahun depan potensi lebih besar, padahal harga beli kamu semakin kecil. Inilah keuntungan yang bisa kamu manfaatkan. Jika nanti di masa depan harganya kembali naik, kamu tidak menyesal karena sudah dapat capital gain tambah dividen yang besar. Terlepas kamu mau tetap hold saham itu atau merealisasikan capital gain, kesempatan harga turun signifikan di pertengahan tahun ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Saat harga turun, jangan takut. Asalkan kinerjanya terus tumbuh, silahkan average down secara bertahap. Jangan langsung masuk sekaligus, tapi buatlah simulasi beberapa harga, agar kamu masih punya dana untuk average down di harga yang lebih rendah. Pertanyaannya lagi, bagaimana jika di masa depan harga sahamnya bukan naik tapi malah turun? Jawaban saya sederhana, kamu lihat dulu kinerja dan valuasi harganya. Jika kinerja terus tumbuh dan valuasi masih masuk akal, akan ada saatnya harga kembali naik. Tapi jika kinerja terus turun dan valuasinya memang sudah mahal, berarti kamu sejak awal sudah salah pilih saham dan lebih baik di cut loss kemudian diganti dengan saham yang lain. Intinya, kita tidak tahu masa depan, bisa kembali harganya naik, bisa juga kembali harganya turun lebih dalam. Begitu juga dengan kinerja keuangan. Bisa saja saat ini kinerjanya sangat baik, tapi belum tentu di masa depan akan tetap bagus. Untuk itulah penting bagi kita mempertimbangkan potensi risiko yang bisa terjadi dan terus update kinerja terkini. Tujuannya agar jangan sampai salah ambil keputusan. Kalaupun salah ambil keputusan, dampaknya tidak fatal terhadap total portofolio. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar strategi agar harga beli rata-rata menjadi optimal dan memanfaatkan dividen di masa depan saat harga saham turun signifikan, mungkin ebook strategi nabung saham bisa membantu. Kamu bisa lihat ringkasan pembahasan ebook pada gambar di bawah ini. Untuk info pembelian silahkan chat WA di nomor di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.